Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama saya Medi Antoni, guru kelas 6 SD Negeri 65 Palembang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan materi penyesuaian diri dari makhluk hidup, yaitu di pembelajaran kelas 6 semester 1 dengan tujuan pembelajaran menganalisa cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yuk simak terus videonya dan tetap semangat. Baiklah adik-adik, penyesuaian diri makhluk hidup atau kita kenal dengan adaptasi, artinya adalah kemampuan dari makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah adik-adik, adapun tujuan dari adaptasi untuk hewan adalah menghindari kepunahan. Lalu fungsinya untuk hewan, yaitu yang pertama adalah untuk memperoleh makanan. Lalu yang kedua, menghindari serangan dari musuh. Dan fungsi yang ketiga adik-adik adalah untuk bertahan hidup. Adaptasi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah adaptasi morfologi untuk hewan. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan alat tubuh organisme dengan lingkungannya. Contohnya untuk hewan adalah bentuk paruh dan kaki unggas yang berbeda-beda, misalnya seperti elang, ayam, lalu bebek. Ini bentuk paruh dan kakinya juga berbeda-beda tergantung lingkungan hidupnya. Kemudian untuk tumbuhan, ini biasanya bentuk daun dan akar pada tumbuhan berbeda-beda tergantung tempat hidupnya. Ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tumbuhan adaptasi morfologi yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau biasa disebut dengan xerophyt. Ini misalnya seperti kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang berair. Ini biasa disebut dengan hydrophytes. Contohnya adalah teratai dan enceng gondok. Lalu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Ini adik-adik biasa disebut dengan hygrofit. Contohnya adalah tanaman pakis, lumut, dan lain sebagainya. Lalu adaptasi yang kedua, yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh untuk bisa bertahan hidup. Contohnya, untuk manusia, upil mata yang membesar di tempat yang gelap dan akan mengecil di tempat yang terang. Jadi, untuk tumbuhan, ada tanaman pakis yang menggulung daun mudanya di lingkungan yang lembab. Jangan lupa ya adik-adik. Lalu adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Apa ya artinya adik-adik? Artinya adalah adaptasi tingkah laku, artinya tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Contohnya, untuk manusia, ketika ada petir, manusia pasti akan menutup telinganya secara otomatis. Lalu yang kedua, ada tumbuhan nih contohnya. Tumbuhan bertumbuh pasti bertumbuh searah dengan datangnya sinar matahari. Lalu untuk hewan, contohnya adalah bunglon, memiliki kemampuan mimikri atau merubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Kemudian pada cicak ada autotomi, yaitu regenerasi ekor dan lain sebagainya. Hewan yang bisa berubah warna. 1. Bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya dengan cara memanipulasi sel-sel kulitnya untuk memantulkan cahaya dengan warna yang berbeda. Mereka memiliki kemampuan menakjubkan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. 2. Gurita. Gurita memiliki organ tambahan bernama kromatofor di balik kulitnya. Organ ini memungkinkan gurita untuk mengubah pigmen kulitnya, sehingga mereka dapat mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungan dan kondisi emosi. 3. Kelinci hutan. Kelinci hutan memiliki kemampuan mengubah warna bulunya. Saat musim salju, bulunya akan berubah menjadi putih
putih sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungan bersalju. Pada musim panas, bulunya berubah menjadi coklat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih hangat. 4. Burung hantu. Seperti kelinci, burung hantu juga dapat mengubah warna bulunya. Hal ini membantu mereka menyamarkan diri dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 5. Sotong. Sotong juga memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Ada eksperimen yang dilakukan di mana sotong dapat menunjukkan perubahan warna di dalam miniatur ruangan, menunjukkan kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda. Oke adik-adik, sekian dulu video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jangan lupa tetap semangat dan bersenang-senanglah dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.